Hai Sobat Finansialku, kembali lagi di Kamus Investasi Pemula edisi komoditi. Kemarin kita udah ngobrolin banyak hal soal bursa komoditi. Kalau kamu belum nonton, langsung aja meluncur ke videonya lewat tombol i. Kamu bisa langsung aja klik video yang ada di sana. Sekarang setiap kita bisa juga masuk ke dalam perdagangan komoditi dengan adanya kontrak berjangka. Sebenarnya apa sih kontrak berjangka itu? Sebelum mengenal lebih jauh tentang kontrak berjangka, kita perlu mengenal dulu dengan yang namanya derivatif, suatu instrumen finansial yang nilainya berasal dan bergantung pada nilai dari aset yang mendasarinya. Dengan kata lain, derivatif ini merupakan produk turunan dari komoditi yang menjadi acuan pokoknya. Ya, derivatif biasanya diperdagangkan dalam bentuk kontrak berjangka. Kontrak ini mewajibkan terjadinya pertukaran uang, aset, ataupun suatu nilai di masa tertentu yang akan datang antara penjual dan juga pembelinya. Lalu, apa sih perbedaan antara kontrak berjangka dengan kontrak komoditi biasa atau yang kita sebut dengan kontrak fisik? Kalau kontrak fisik, ini merupakan sebuah kontrak terstandarisasi yang memberikan hak sekaligus kewajiban untuk membeli dan melakukan penyerahan sejumlah komoditi tertentu. Sementara nih, kalau kontrak berjangka ini merupakan kontrak standar untuk membeli ataupun menjual komoditi dengan penyelesaian di waktu yang akan datang. Nah, selama belum memasuki masa jatuh tempo, kontrak berjangka ini bisa dipindah tangankan atau ditransaksikan berulang kali di antara para pelaku pasar. Hal inilah yang membuat kontrak berjangka memiliki potensi likuiditas yang tinggi. Berdasarkan penyelesaian transaksinya, ada beberapa jenis kontrak berjangka. Yang pertama, ada yang namanya future. Kontrak future ini merupakan sebuah perjanjian untuk membeli ataupun menjual komoditas yang spesifik di harga yang spesifik dan juga di tanggal yang spesifik. Lalu, kenapa sih orang-orang menjual belikan kontrak futures ini? Kontrak futures ini mengizinkan pebisnis ataupun individual untuk menavigasi resiko. Harga akan selalu berubah, tapi dengan adanya kontrak futures ini, orang-orang akan mengunci harga di harga yang sudah dicantumkan di kontrak futures ini, dan nantinya orang akan menjual ataupun membeli dengan harga yang sudah tertera di dalam kontrak futures tersebut. Ada juga nih yang namanya kontrak gulir. Ini merupakan kontrak futures tipe gulir, tidak memiliki waktu jatuh tempo. Kontrak ini bisa diperdagangkan secara terus-menerus menggunakan mekanisme rollover, di mana posisi investor atau pemilik kontraknya ini akan terus terbuka sampai ia mengambil posisi yang berkebalikan. Metode penyelesaian kontrak tipe ini biasanya dilakukan secara penyelesaian tunai. Dan yang ketiga, ada yang namanya kontrak berkala. Kontrak berkala merupakan kontrak hybrid yang memberikan pilihan bagi pemegang kontrak untuk melakukan serah terima fisik pada jatuh tempo ataupun tetap menggulir kontrak. Di video sebelumnya kita membahas tentang bursa. Bursa juga bermacam-macam. Kalau dalam kontrak berjangka, bursa yang mengaturnya disebut bursa berjangka. Bursa berjangka ini berfungsi sebagai price maker atau sarana pembentuk harga yang adil dan wajar. Perdagangan kontrak berjangka dalam bursa secara umum sama dengan aktivitas perdagangan lainnya. Cuman perlu diperhatikan adanya penggunaan sistem margin, faktor daya ungkit atau yang kita kenal dengan leverage, dan juga penyerahan subjek kontrak di waktu serah terima. Sistem ini membuat kebutuhan modal awal untuk bertransaksi relatif sedikit. Selain itu, kalau kita melakukan transaksi di bursa berjangka ini pun sangat menguntungkan. Apa sih sebenarnya keuntungan dari bursa berjangka ini? Buat mengetahui keuntungannya, langsung aja deh kamu subscribe dulu channel YouTube ini dan tunggu kelanjutan video ini di episode berikutnya. Kalau mau tahu lebih banyak, kamu bisa langsung aja masuk ke aplikasi Finansialku. Di situ ada online course di mana kamu akan dituntun untuk mengerti lebih dalam tentang investasi komoditas ini bersama CEO dari Finansialku, Melvin Mumpuni, dan juga pakar dan pelaku investasi komoditas ini sendiri. Wow, keren banget kan? Langsung aja download aplikasinya dan jangan lupa upgrade ke premium biar kamu bisa dapatkan online course tentang investasi komoditas ini ya. Oke, segitu aja video dari aku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!